Halo, nama saya Niputu Sriada Putri dari Absen 13. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja saya tentang kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit informasi mengenai Kesultanan Ternate Tidore. Kesultanan Ternate dan Tidore merupakan dua pusat kekuasaan yang penting di wilayah Maluku, dengan perdagangan rempah-rempah sebagai pendorong utama ekonomi dan politik. Meskipun keduanya sering bersaing satu sama lain, mereka juga menjalin persekutuan dan interaksi dengan bangsa-bangsa luar, terutama Portugis dan Belanda, yang mempengaruhi sejarah dan perkembangan kedua kesultanan tersebut. Nah, setelah tahu mengenai sedikit ringkasan tentang Kesultanan Ternate Tidore, yuk kita bahas topik berikutnya. Yang pertama, letak kota Ternate Tidore. Yang kedua, nama raja yang terkenal dan mengapa beliau bisa terkemuka. Yang ketiga, kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Keempat, sumber sejarah. Letak. Kota Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku Utara Indonesia. Kota Ternate sendiri terletak di Pulau Ternate, salah satu pulau utama di Kepulauan Maluku Utara. Secara geografis, Ternate terletak di sebelah barat daya dari Pulau Halmahera, pulau terbesar di wilayah Maluku Utara. Dan Ternate memiliki pelabuhan yang sangat strategis yang merupakan pusat perdagangan dan transportasi di wilayah tersebut. Selanjutnya, kota Tidore terletak di Pulau Tidore yang terletak di sebelah timur Pulau Ternate. Secara geografis, Tidore terletak di sebelah timur laut dari Pulau Halmahera. Dan kota Tidore terkenal dengan benteng-benteng sejarahnya dan juga memiliki pelabuhan yang penting untuk perdagangan dan transportasi di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya, Sultan terkenal. Dari Kesultanan Ternate, salah satu raja yang terkenal adalah Sultan Bahabula. Nah, beliau menjadi terkenal karena, pertama, perlawanan terhadap kolonisasi. Dalam pertempuran melawan Spanyol dan Portugis, Sultan Bahabula menunjukkan ketegasan dan keberanian dalam mempertahankan kedaulatan Ternate. Yang kedua, pertahankan kedaulatan. Sultan Bahabula mempertahankan kedaulatan Ternate melalui strategi politik dan militer yang cerdik. Yang ketiga, ekspansi dan pengaruh. Di bawah kepemimpinan Sultan Bahabula, Kesultanan Ternate mengalami periode ekspansi dan pengaruh yang signifikan di wilayah Maluku dan sekitarnya. Selanjutnya, Sultan terkenal dari Kesultanan Tidore. Salah satu raja yang terkenal adalah Sultan Lufu. Beliau menjadi terkenal karena pertama, perlawanan terhadap penjajah Belanda. Dengan dukungan rakyatnya, Sultan Lufu berhasil mengorganisir pasukan perlawanan yang kuat dan berhasil menahan serangan-serangan Belanda untuk waktu yang lama. Kedua, ketegasan dan kepemimpinan. Beliau berhasil menyatukan rakyat Tidore di belakangnya dan memimpin mereka dalam perang melawan kekuatan kolonial. Ketiga, simbol perlawanan. Perlawanannya terhadap penjajah Belanda dianggap sebagai bagian penting dari sejarah dan identitas Tidore yang masih diingat dan dihormati hingga saat ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kondisi sosial Ternate dan Tidore. Nah, kondisi sosial di Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore mencakup beragam aspek, termasuk struktur sosial, budaya, dan hubungan antar kelompok masyarakat. Nah, di sini bisa dibaca tiga kondisi sosial Ternate dan Tidore. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan, kondisi sosial di Kesultanan Ternate Tidore mencerminkan struktur hierarkis yang kuat, kaya akan budaya dan tradisi, serta dipengaruhi oleh dinamika politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Selanjutnya, kondisi politik Ternate dan Tidore. Yang pertama, Kesultanan Ternate memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kerajaan yang paling dominan di Maluku. Kesultanan Ternate seringkali bersaing dengan Kesultanan Tidore dalam hal pengaruh politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Yang kedua, politik Ternate cenderung agresif, terutama dalam upaya memperluas wilayah kekuasaannya dan mengamankan posisi mereka sebagai pemain utama dalam perdagangan rempah-rempah. Yang ketiga, kondisi politik di Tidore seringkali dipengaruhi oleh hubungan dengan Kesultanan Ternate, baik melalui persaingan maupun aneksi, dan lain-lain. Selanjutnya, kondisi ekonomi Ternate Tidore. Yang pertama,
Kondisi ekonomi di Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore sangat dipengaruhi oleh posisi geografis mereka di wilayah Maluku yang kaya akan rempah-rempah, terutama cengkeh dan bawang. Yang kedua, kedatangan pedagang asing membawa perubahan dalam pola perdagangan, tetapi juga menimbulkan persaingan dan konflik antara kesultanan lokal dan kekuatan kolonial. Yang ketiga, pajak dikenakan pada produksi dan perdagangan rempah-rempah, serta pada aktivitas lain seperti pertanian, perikanan, dan kerja paksa. Nah, dan lain-lain. Di sini bisa dibaca untuk kondisi ekonomi Ternate dan Tidore yang selanjutnya. Kalau secara keseluruhan, meskipun perdagangan rempah-rempah menjadi sektor ekonomi utama, kedua kesultanan juga terlibat dalam aktivitas ekonomi lainnya, seperti pertanian, perikanan, kerajinan, dan perdagangan barang-barang lainnya. Nah, selanjutnya, kondisi budaya Ternate Tidore. Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam, tercermin dalam seni, musik, tarian, arsitektur, tradisi, dan agama antara lain. Yang pertama, seni dan arsitektur di Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore mencerminkan pengaruh Melayu, Islam, dan unsur-unsur lokal. Yang kedua, musik dan tarian tradisional memainkan peran penting dalam budaya masyarakat Ternate dan Tidore. Musik dan tarian tradisional seringkali digunakan dalam upacara adat, perayaan keagamaan, dan acara kebudayaan lainnya. Yang ketiga, bahasa Melayu merupakan bahasa utama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sastra di kedua kesultanan tersebut. Nah, untuk kondisi budaya Ternate dan Tidore selanjutnya bisa dibaca. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai sumber sejarah. Nah, yang pertama, sumber sejarah dari Kesultanan Ternate adalah Istana Sultan Ternate. Nah, penjelasan dari Istana Sultan Ternate, istana ini berlantai 2, menghadap ke arah laut, dikelilingi perbentengan dan terletak satu kompleks dengan Masjid Jami Ternate. Nah, selanjutnya, sumber sejarah dari Kesultanan Ternate adalah Masjid Jami. Masjid ini didirikan oleh Sultan Hamzah dan masjid ini memiliki atap bersusun 7 dengan luas masjid 2240 dikali 3930 meter dengan tinggi keseluruhan 2174 meter. Nah, selanjutnya untuk koleksi dari Kesultanan Ternate ada singgasana, Al-Quran tulisan tangan raja, dan yang terakhir panji-panji dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, untuk sumber sejarah dari Kesultanan Tidore ada Benteng Tore. Benteng Tore sendiri merupakan peninggalan dari zaman penjajahan oleh Portugis dan Benteng Tore dibangun pada tahun 1512. Dan yang terakhir Kadato Kie. Kadato Kie ini termasuk dalam sumber sejarah Kesultanan Tidore. Dan Kadato Kie adalah istana peristirahatan Sultan dari Kerajaan Tidore. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.